Loha Sobat AF Channel, balik lagi di AF Channel. Berbicara tentang alutsista tua yang dimiliki oleh TNI, S60 merupakan sosoknya yang mungkin sudah kerap dilihat banyak orang. Pasalnya sedari era Orde Baru, meriam S60 kaliber 57 mm ini kerap tampil sebagai latar dari barisan prajurit pada perhelatan HUT ABRI atau HUT TNI. Umumnya meriam ini disandingkan sejajar dengan alutsista seperti tank AMX-13 MK61. S60 hadir ke Indonesia pada era tahun 60-an pada saat akan dilaksanakan Operasi Trikora. TNI memborong puluhan unit S60 dari Uni Soviet sebagai alutsista utama untuk Korps Arhanud TNI Angkatan Darat. Memiliki nama AZP S60 57 mm atau Automatic Anti-Aircraft Gun. S60 adalah sebuah senjata anti serangan udara jarak pendek dan menengah berbentuk single barrel kaliber 57 mm, mudah dibawa-bawa atau towed and road transportable, yang diproduksi oleh Uni Soviet pada dekade 1950-an dan mulai memperkuat arsenal TNI sejak era Operasi Trikora di awal tahun 60-an. Dirunut dari klasifikasinya, S60 masuk dalam meriam PSU atau penangkis serangan udara laras tunggal dengan jarak tembak target rendah dan menengah. Dengan panduan sistem penembakan terintegrasi, jangkauan meriam ini bisa melesat hingga 6.000 meter. Senjata ini sangat laris dan aktif digunakan oleh anggota Pakta Warsawa, negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Soviet membuatnya berdasarkan hasil studi salah satu The Best AA Gun Flak 41 buatan Nazi Jerman yang direbut pada Battle of Stalingrad. Memasuki dekade 1960-an, Uni Soviet menonaktifkan senjata ini karena era senjata pertahanan telah beralih ke teknologi misil atau surface to air missile. Meski sudah berstatus dihentikan, senjata ini masih tetap aktif digunakan oleh banyak negara. Pada tahun 1955 muncul versi SPAG atau Self-Propelled Anti-Aircraft Gun double barrel bernama S68 yang dirancang untuk disematkan pada kendaraan tempur seperti tank, panser, dan truk. Selain dibuat di Soviet, S60 juga hadir dalam bentuk copy paste dari Cina yang bernama tipe 59. Dengan rentang pengabdian yang panjang, meriam ini tentunya banyak digunakan oleh negara-negara lain, terutama yang mempunyai hubungan manis dengan Rusia ataupun Uni Soviet pada dulunya. Setidaknya ada 46 negara termasuk Indonesia dan Rusia yang mengoperasikan meriam ini. Tanda jasa yang tersemat sudah cukup banyak, yakni dalam Perang 6 Hari dan Perang Yom Kippur di Timur Tengah, Perang Vietnam, Perang Afghanistan, Perang Iran-Irak, dan Perang Teluk. Untuk di Indonesia, belum ada laporan bahwa meriam ini pernah dilakukan atau digunakan dalam operasi tempur yang sesungguhnya. Meski sudah sepuh ataupun buyut, tapi meriam ini nyatanya masih aktif digunakan oleh beberapa negara yang anggaran militernya berkocek ngepas, terutama negara-negara di Afrika dan di Asia Selatan, terbilang sebagai senjata blok timur yang cukup laris, membuat beberapa negara sekutu Soviet tertarik untuk membuatnya secara lisensi. Setidaknya
ada tipe 59 yang dibuat oleh Cina dan SZ60 yang dibuat oleh Hungaria. Bagaimana dengan profil daya gempur meriam tawon ini? Menggunakan jenis meriam auto cannon kaliber 57 mm, sudut elevasi laras adalah -4 hingga 87 derajat yang dapat berputar 360 derajat. Dengan demikian, meriam ini sejatinya juga pas untuk senjata pertahanan pantai. Sistem reload amunisinya menganut konsep manual dengan klip atau magazin atau cartridge amunisi, di mana satu klip berisi 4 peluru atau amunisi. Waktu yang dibutuhkan untuk reload adalah 4-8 detik. Untuk navigasi dan pembidikan target, bila dengan optical mechanical computing sight AZP57, target dengan cara bidik lewat teleskop bisa dicapai hingga jarak 5.500 meter, sedangkan dengan bantuan radar rangefinder D49, kemampuan deteksi untuk menghajar target bisa lebih ditingkatkan. Dalam gelar tempurnya, alutsista ini pengoperasiannya bisa mendapat bantuan penuh dari elemen radar seperti radar Girev. Jarak tembak efektif dengan dukungan pemandu radar mencapai 6.000 meter dan 4.000 meter dengan pembidik optik. Kecepatan luncur dari proyektilnya mencapai 1.000 meter per detik. Secara teori, laras S60 dapat memuntahkan proyektil antara 105 sampai dengan 120 per menitnya. Tapi dalam praktek, awak hanya bisa mencapai kecepatan tembak 70 proyektil dalam 1 menit. Untuk pilihan jenis amunisi, bisa memuat proyektil dengan peledak HE atau High Explosive T, APT, Frag-T, dan APC-T. Untuk dua tipe proyektil terakhir punya kemampuan self destruction atau meledak sendiri di udara pada ketinggian tertentu. Secara umum, satu pucuk meriam diawaki oleh 7 personil. Meriam towed atau tarik ini dirancang menggunakan 4 buah roda untuk menunjang mobilitasnya. Secara teori, meriam ini dapat ditarik truk hingga kecepatan 60 km per jam. Di Indonesia, truk penarik S60 ini umumnya adalah truk Rio dan Unimog. Pasalnya, berat total alutsista ini juga tidak ringan, yakni 4,5 ton. Hingga kini, setidaknya ada 7 batalion Arhanut TNI Angkatan Darat yang masih mengandalkan S60. 7 batalion tersebut berada di bawah Komando Daerah Militer atau Kodam, termasuk Kodam Jaya lewat Yon Arhanut 6. Namun seperti alutsista Arhanut lainnya, untuk gelar operasinya S60 langsung berada di bawah Kohanutnas. Berbagai retrofit atau operasi plastik beberapa kali dilakukan agar tetap membuat S60 tampil bugar. Misalnya S60 yang aslinya manual dan analog kini telah dilengkapi fire control system dan computerized dengan disematkan 2 layar LCD untuk memudahkan operatornya beraksi. Berikut merupakan spesifikasi dari meriam S60